Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Wahab, NIM 2015-011125 dari kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang isi poster yang sudah saya buat tentang sistem imun dan respon imun. Pertama, apa itu sistem imun? Sistem imun merupakan jaringan yang tersusun atas berbagai macam sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama secara terorganisir dengan baik untuk melindungi tubuh dari benda asing yang membutuhkan gangguan kesehatan. Klasifikasi sistem imun sendiri dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama berdasarkan respon imun yang terlibat. Dibagi menjadi 2, innate immunity dan acquired immunity. Innate immunity adalah imunitas alami yang berada di dalam tubuh. Acquired immunity adalah imunitas yang akan aktif ketika innate immunity mengaktifasi acquired immunity. Berdasarkan lokasinya dibagi menjadi 2, serosal immunity dan mucosal immunity. Sesuai dengan namanya, serosal immunity adalah sistem imun yang berada di sirkulasi darah. Sementara mucosal melibatkan komponen sistem imun yang berada di mucosal membran. Kemudian yang ketiga berdasarkan komponennya dibagi menjadi 2, humoral immunity dan cellular immunity. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komponen yang berada pada seluler dan humoral. Yang pertama-tama, saya akan membahas tentang komponen seluler. Komponen seluler dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fagosit dan limfosit. Fagosit atau fagositosis merupakan proses membunuh bakteri patogen atau virus atau partikel asing lainnya. Pembagiannya sendiri dibagi 2 berdasarkan efektivitasnya melakukan proses fagositosis. Yang pertama ada profesional fagositosis, yang kedua ada non-profesional. Contoh dari profesional ada neutrophil dan monosit serta makrofag. Contoh dari non-profesional ada epithelial cell, fibroblast dan lain-lain. Neutrophil tergolong dalam polymononuklear cell dan monosit tergolong dalam mononuklear cell. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu mononuklear cell. Mononuklear cell termasuk ke dalam sel fagosit yang masa hidupnya sangat panjang. Ada yang bersirkulasi dalam darah dan ada juga yang bersirkulasi di dalam jaringan. Di dalam sirkulasi namanya disebut dengan monosit. Monosit yang bermigrasi dari darah masuk ke jaringan berubah namanya menjadi makrofag. Makrofag adalah bentuk berkembangnya monosit di dalam jaringan. Selanjutnya ada polymononuklear cell. Contoh dari polymononuklear cell ini seperti yang saya sebut tadi adalah neutrophil. Neutrophil merupakan komponen yang terbesar dibanding semua leukosit yang berada di sirkulasi darah. Neutrophil merupakan leukosit yang pertama kali datang ketika ada infeksi di jaringan. Neutrophil mempunyai granul di dalamnya. Di dalamnya ada lisosom yang bisa melisiskan suatu bakteri. Nah, neutrophil mempunyai satu sifat unik, yaitu membunuh dirinya sendiri. Hal ini karena ia begitu selesai menyelesaikan tugasnya, maka dia akan mati dengan sendirinya. Selain neutrophil, ada eosinofil. Eosinofil ini termasuk granulosit, tetapi efektivitasnya itu sangat lebih lemah. Lalu ada basofil dan mast cell. Basofil dan mast cell merupakan sel berbeda lokasi. Basofil itu berada di sirkulasi dan mast cell berada di jaringan, di bawah kulit letaknya. Di mukosa gastrointestinal, di saluran pernafasan, dan juga berperan pada reaksi alergi. Selanjutnya kita akan membahas tentang limfosit. Limfosit ini berperan dalam adaptive immunity atau acquired immunity. Limfosit terdiri atas limfosit T cell, limfosit T dan limfosit B. Limfosit T merupakan limfosit yang paling banyak dibandingkan limfosit B. Limfosit T akan terstimulus kalau ada patogen atau komponen dari bakteri seperti beta-magglutinin atau konkavalin.
Sel-sel di tubuh akan mengekspresikan protein tertentu yang diberikan nomor, disebut dengan CD4 ataupun CD8. Sel T berdasarkan komponen yang ada di permukaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama sel T helper atau CD4 dan sel sitosik atau CD8. Sel T helper paling banyak peranannya pada adaptif imun. Sel T helper ini mempunyai fungsi regulasi utama karena sel T helper bisa mengaktifasi kerja dari sel T sitosik. Sel T helper ketika teraktivasi kemudian akan mengalami polimerasi atau membelah dan berdiferensiasi menjadi sel T helper 1, TH2, TH17, dan TH regulatory. Selain itu ada sel T sitosik. Sel T sitosik memiliki fungsi untuk membunuh atau memusnahkan sel yang terinfeksi virus. Sel T sitosik juga dapat membunuh sel tumor dan sel-sel kanker. Kemudian ada suppressor T atau sel T regulatory. Fungsinya untuk menekan aktivitas dari sel T helper itu sendiri. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang berlebihan. Kemudian ada memori T cell. Memori T cell mengingat antigen yang sudah pernah terekspos dengannya. Begitu zat asing datang kembali, maka sudah langsung teraktivasi dan lebih cepat dieliminasi dan tidak menyebabkan penyakit infeksi. Kemudian ada NKT cell. NKT cell sebagai link terhubung antara innate immunity dan adaptive atau acquired immunity. Kemudian ada limfosit B. Limfosit B merupakan pabrik dari antibodi karena dia memproduksi antibodi. Sel B ketika terekspos mengenal antigen, maka dia akan berpolimerasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma ini yang kemudian akan memproduksi antibodi dan sel memori. Akan tetapi tinggal dalam waktu yang lama. Jika nanti terpapar lagi dengan antigen yang sama, maka bisa langsung aktivasi untuk pembentukan antibodi dengan cara berdiferensiasi lagi menjadi sel plasma. Dan terakhir ada NK cell, natural killer. Kenapa disebut dengan natural killer? Karena dapat membunuh antigen itu secara alami tanpa melakukan pengenalan dulu kepada antigen atau zat asing tersebut. Selanjutnya, perihal tentang humoral komponen. Humoral komponen tersusun atas komplemen, sitokin, dan antibodi. Komplemen merupakan protein yang ada pada serum dengan jumlah yang sangat banyak yang akan teraktivasi melalui 3 cara. Yang pertama, the alternative pathway, yaitu teraktivasi secara spontan dengan kehadiran mikroorganisme. Yang kedua, ada the classical pathway. The classical pathway ini perlu antibodi yang melekat pada permukaan patogen. Dan terakhir, ada the lectin pathway. Teraktivasi dengan bantuan dari plasma mannose binding lectin atau disingkat MBL yang akan mengikat protein mannose yang ada pada mikroba. Apabila sudah teraktivasi, maka komplemen ini akan membantu proses fagositosis dan juga menarik leukosit yang ada di sirkulasi darah dan menyerang membran sehingga dapat menghancurkan bakteri secara langsung. Yang kedua ada sitokin. Sitokin merupakan kelompok molekul yang terlibat komunikasi antar sel imun. Antara lain yaitu memproduksi limfosit dan monosit. Terdapat beberapa jenis dari sitokin. Yang pertama ada interferon. Interferon merupakan komponen utama yang berperan dalam mengeliminasi virus. Yang kedua ada interleptin. Ketiga ada cemokin. Cemokin. Fungsinya menarik leukosit
yang ada di sirkulasi darah. Nah, selanjutnya antibodi. Antibodi memiliki struktur yang mirip dengan huruf Y. Yang menjadi tangan huruf Y itu merupakan komponen light chain yang merupakan polypeptide chain. Light chain ini akan mengikat antigen, yaitu Fab atau antigen fragment. Pada bagian bawah garis itu merupakan heavy chain. Bagian bawah garis itu adalah FC atau crystallized fragment yang akan mengikat leukosit. Terdapat 5 macam antibodi yang kita ketahui. Pertama ada IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgM. IgA memberikan pertahanan pada cairan tubuh di mata, saluta, susu, basket, dan intestinal, dan cairan tubuh lainnya. IgA juga akan memberikan pertahanan pada bayi yang baru lahir yang disusui karena pada ASI tersebut terdapat IgA. IgD memiliki jumlah paling sedikit antigen. Ini memiliki kemampuan untuk melihat molekul antigen pada permukaan sehingga dapat mengaktifasi sel untuk memproduksi antibodi. Kemudian ada IgG. IgG ini akan masuk ke plasenta dan memberikan pertahanan bayi yang baru lahir. Kemudian ada IgE. Ini berperan pada proses atau reaksi. Terakhir ada IgF. Antibodi pertama kali bisa diproduksi oleh fetus dan diproduksi Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu respon imun. Respon imun merupakan respon tubuh kita berdasarkan akibat aktivasi yang disebut oleh bakteria. Aktivasinya menyebabkan bagaimana respon imun ketika virus atau patogen masuk ke dalam tubuh? Ketika ada patogen melepas sifat virusnya, maka yang dibuat menyerang adalah komponen pada immunity. Kemudian beberapa hari atau beberapa selang setelah itu, immunity ada immunity untuk membantunya pengaruh patogen. Jadi mereka bersama-sama. Ketika patogen atau virus tersebut datang kembali, maka immunity dan immunity akan bersama-sama langsung sehingga tidak menyebabkan gejala infeksi. Bagaimana respon imun dari awal sampai akhir? Pada awalnya, barrier defense akan berusaha mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Jika masuk, virus akan masuk ke dalam darah, maka teraktivasilah komplement. Bagaimana respon? Pada awalnya, barrier defense akan berusaha mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Jika virus tersebut berhasil lolos atau virus tersebut masuk ke dalam darah, maka akan teraktivasinya komplement. Komponen tumoral yang termasuk ini merupakan protein yang terdapat di sel jumlahnya cukup banyak. Aktivasi ketika satu gerakan dan juga akan teraktivasi beberapa jalur sel. Ada jadi ketika dia diaktifasi oleh adanya Ketiga B akan meningkatkan aktivitas proses pemakanan
selulernya. Humoral dan seluler akan saling membantu, sehingga akan mengaktifasi pergerakan hemotaksis, pergerakan migrasi leukosit yang ada di sirkulasi tapak infeksi. Leukosit di sirkulasi ini akan datang karena dilepas sinyal oleh C3A. C5A yang merupakan alarm yang menandai bahwa ada patogen yang masuk, sehingga leukosit akan datang ke tapak infeksi. Biasanya aktivitas dari sel-sel leukosit akan menginduksi terjadinya inflamasi karena dilepaskan juga berbagai mediator inflamasi, terjadi kemerahan dan pembengkakan. C3B selanjutnya akan mengaktifasi perubahan C5 menjadi C5B dan C6. Semuanya nanti akan berkumpul sampai membentuk membran attack kompleks atau disingkat MAC yang akan menyebabkan sel menjadi lisis atau hancur. Komponen seluler pada innate immunity akan mengeliminasi dan memusnahkan patogen yang masuk dengan menggunakan aktivasi fagositosis akan dimulai oleh leukosit yang ada di jaringan, kemudian akan dibantu oleh leukosit yang ada di sirkulasi. Leukosit yang ada di sirkulasi sebelum melakukan proses fagositosis akan melakukan pergerakan perpindahan dari sirkulasi ke tapak infeksi atau kemotaksis. Kemotaksis akan terjadi kalau ada sinyal yang berasal dari C3 atau C5A atau C2, atau bisa juga berasal dari produk yang disintesis oleh bakteri. Leukosit di jaringan sendiri bisa juga melepaskan berbagai macam mediator, misalnya leukotrienes yang bersifat kemotaktik atau kemotaktan. Faktor yang menyebabkan kegiatan kemotaksis atau kemotaktan tadi adalah bahan senyawa atau molekul yang bisa menarik leukosit dari sirkulasi datang ke jaringan. Setelah leukosit bergerak dari sirkulasi menuju jaringan yang rusak, leukosit akan melekat atau menempel dulu pada endotelium atau pembuluh darah. Pada saat menempel, ada interaksi antara komponen pada leukosit dan endotelium. Interaksi antara komponen pada leukosit dan endotelium ini ada bermacam, yaitu interaksi antara L-leptin dan P-selektin. Ikatan ini lemah yang disebut dengan rolling type addition. Interaksi rolling dibantu oleh selecting depend. Tahapan kedua dibantu oleh intergene dependent. Tahap ketiga bukan merupakan ikatan, tetapi proses imigrasi ke dalam yang diawali dengan peningkatan permeabilitas endotelium oleh sitokin yang dilepaskan oleh leukosit yang ada di dalam jaringan yang akan menyebabkan peningkatan permeabilitas endotelium sehingga leukositnya bisa masuk. Apa yang terjadi setelah leukosit masuk? Leukosit akan melakukan aktivasi fagositosis. Leukosit ini bisa melakukan fagositosis kalau dia mengenali yang disukai adalah patogen. Leukosit ini akan semakin mengenal kalau ini adalah patogen. Apabila patogen tersebut dioksinasi atau diikat oleh komplement atau diikat dengan oleh imunoglobulin sehingga terjadi penghancuran antigen atau patogen yang masuk. Itulah tadi bagaimana respon imun ketika virus atau patogen masuk ke dalam tubuh. Dan begitu juga caranya leukosit dalam menghancur atau merusak patogen yang masuk ke tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.